Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah. Tiada daya dan upaya yang hanya kita lakukan hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku, perlu kita ketahui bahwa yang penting saat ini kita lakukan ialah bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan merasa semua tercukupi di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya bahwa barang siapa yang bersyukur maka niscaya Allah akan memberikan dan menambahkan nikmatnya kepadamu, dan barang siapa yang kufur sungguh azab Allah itu sangat pedih. Dari Quran surat Ibrahim ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa jika kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya, dan sehingga kita merasa tercukupi. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah akan memberikan siksanya kepada kita. Ini menjadi suatu pengingat bagi kita semua bahwa yang patut untuk sombong ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa berserah diri dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberi kekayaan, maka kita hendak bersyukur dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu hanyalah titipan. Banyak sekali di antara kita yang ketika diberi kenikmatan, kita selalu merasa sombong, merasa tamak, lupa dengan segalanya. Itulah yang membuat Allah akan memberikan azabnya. Banyak sekali ibrah yang dapat kita ambil, salah satunya ialah dari cerita Qarun. Ia merupakan seorang yang sangat kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Qarun dulu merupakan seorang yang sangat miskin. Lalu dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan meminta untuk mengubah nasibnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengikuti kemauannya dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seketika Qarun pun langsung menjadi seorang yang kaya raya, hartanya pun berlimpah sangat. Namun di situ dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sudah merasa kaya raya, dia sudah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah istidraj sehingga dia lupa dengan Allah dan bersenang-senang dengan dunianya. Kemudian suatu ketika Nabi Musa alaihissalam difitnah oleh Qarun dengan membayar wanita dan mengaku wanita tersebut telah berzina dengan Nabi Musa alaihissalam. Mendengar hal itu, para pengikut Nabi Musa alaihissalam mulai meninggalkan Nabi Musa alaihissalam, dan dakwahnya Nabi Musa pun hanya menjadi omong kosong belaka bagi mereka. Jadi Nabi Musa pun alaihissalam akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Qarun diberi peringatan sehingga dia tidak melampaui batasnya. Seketika Allah pun mengijabah doanya, dan kemudian Qarun pun ditenggelamkan di bumi bersama harta-hartanya. Itulah yang perlu kita ingatkan, bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Kita tidak boleh lupa akan segalanya. Kita tidak boleh bersikap kufur sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat selalu ada dalam diri kita, sehingga kita dapat mengingat bahwa semua itu ialah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.